kalau misalnya gagal ujian di tahun pertama terus nggak diperpanjang gimana? Oke, kali ini gue akan bagikan 3 tips supaya lu tuh bisa defensif kalau misalnya amit-amit nih kena musibah seperti itu. Yang pertama, belajarlah dana darurat. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya ada hal-hal yang bisa lu kontrol dan nggak bisa lu kontrol. Yang ketiga, insentif keuangan itu bisa mempengaruhi psikologis manusia. Dana darurat itu apa sih? Kita dari kecil tuh nggak diajari cara mengelola keuangan, dan di sini gue juga tidak menyalahkan kalian. Nah, dana darurat itu berguna misalnya nih kita kena hal-hal yang tidak diinginkan, kita kena musibah, kita sakit, mungkin kita juga amit-amit nih dipecat atau ban bocor dan lain sebagainya. Nah, fungsi dana darurat itu adalah untuk mempersiapkan hal-hal yang seperti itu tadi. Berapa sih biaya yang diperlukan untuk membuat dana darurat? Yaitu adalah biaya hidup lu selama sebulan dikali 6-12. Kalau misalnya biaya hidup lu dalam sebulan itu 5 juta, berarti dana yang harus lu kumpulin selama 6 bulan adalah 30 juta. Dan itu opsional, terserah, silahkan lu putuskan sendiri karena tiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Yang kedua, ketahuilah hal-hal yang di luar kontrol dan yang bisa lu kontrol. Contohnya gini, lu adalah seorang karyawan, etos kerja lu, semangat lu, tindakan lu, itu semua ada di dalam kontrol lu. Tapi perspektif orang lain, tindakan orang lain, sikap orang lain itu di luar kontrol. Termasuk bos mau mecat lu, itu adalah hal di luar kontrol lu. Kalau misalnya bos nggak memperpanjang kontrak lu, itu juga ya sudah, karena itu adalah hal-hal yang ada di luar kontrol lu. Contohnya begini, gue adalah seorang konten kreator. Aksi gue, tindakan gue, video gue mau gue upload, itu ada di dalam kontrol gue. Tapi ketika videonya udah gue upload, algoritma TikTok gitu, orang mau komen apa, orang mau nge-like atau nge-share, itu adalah di luar kontrol gue. Tindakan orang lain itu di luar kontrol kita. Yang ketiga, insentif keuangan itu bisa mempengaruhi psikologis manusia. Ada sebuah cerita pada tahun 2011 di China, ada mobil van yang menabrak seorang balita berusia 2 tahun. Nah, bukannya dia menolong balita itu, supir mobil van tadi itu malah balik mundur untuk memastikan bahwasanya anak balita ini mati. Nah, setelah dicari-cari tahu, ternyata ada sebuah rekaman di mobil itu. Supirnya bilang, lebih baik anak ini tuh mati aja, karena kalau misalnya mati, mungkin gue cuman bayar puluhan ribu yuan sebagai uang santunan, gitu kan, uang permintaan maaf. Tapi, kalau misalnya anak ini masih hidup, dia bisa keluar uang ratusan ribu yuan, bahkan lebih, karena anak ini ada kemungkinan jadi cacat. Jadi dia harus menghidupi anak ini sampai dewasa atau mati. Jadi kebijakan insentif ini yang seharusnya dibuat untuk ngelindungin seseorang malah bisa berbalik merugikan orang lain. Cerita kedua, ada seorang anak kerja di pabrik. Waktu itu dia kerja di atas kan, di kren. Jatuh ke bawah. Akhirnya tulang kakinya patah. Nah, setelah tulang kakinya patah, dioperasi, dokternya bilang, kamu harus fokus istirahat selama kurang lebih 4 bulan. Nah, padahal selama 4 bulan itu dia harusnya dapat gaji 60%. Tapi karena anak ini tidak bekerja, dia tidak menghasilkan uang, dia hanya mendapatkan uang dari asuransi, akhirnya ada orang yang berkepentingan datang ke dia. Terus orang ini mulai ngomong, kenapa kamu nggak kerja? Kalau misalnya kamu nggak kerja, nanti kamu nggak dapat gaji loh. Kalau misalnya kamu nggak kerja, nanti kamu dimarahin atasan loh. Akhirnya si anak ini tadi tuh ngerasa nggak enak, sungkan, dan dia memaksakan untuk bekerja. Dan endingnya, karena dia memaksakan untuk bekerja, akhirnya penyembuhan tulangnya itu tidak maksimal. Terus dia dibawa lagi ke dokter dan divonis sama dokter jadi cacat permanen. Karena udah divonis cacat dan nggak bisa kerja lagi, akhirnya mau nggak mau orang ini dipulangkan ke negara asalnya. Setelah dicari tahu kenapa sih kok orang ini itu menyuruh anak ini untuk bekerja. Ternyata kalau misalnya anak ini bekerja, dia itu bakalan dapat gaji. Nah, dari gajinya itu bakalan dipotong untuk orang yang berkepentingan ini. Jadi ada yang diinginkan di situ sama orang yang berkepentingan. Tapi karena anak ini tadi dia tidak kuat secara psikologis, akhirnya dia menjadi pihak yang dirugikan. Kesimpulan dari video ini teman-teman, kita tuh nggak tahu apakah kedepannya kita akan diperpanjang sama bos atau nggak. Apakah kedepannya bos itu jadi nggak suka sama kita, terus tiba-tiba kitanya dipecat. Itu adalah hal di luar kontrol kita. At least lu belajar finansial, lu bikin dana darurat. Oke, anggap aja kita punya dana darurat 60 juta. Dan itu bisa kita buat hidup selama 12 bulan tanpa pusing-pusing cari kerjaan. Nggak yang pinjem sana, pinjem sini, minta tolong sana, minta tolong sini. Iya kalau dibantu. Kalau enggak,
pahamilah teman-teman bahwasanya setiap orang itu memiliki keluarga, memiliki tanggungan, cicilan. Jadi tidak ada kewajiban orang lain itu untuk ngebantu hidup lu. Balik lagi tadi, tindakan orang lain itu di luar kontrol kita. Orang mau ngebantu kita atau enggak itu di luar kontrol kita. Tapi apa yang bisa kita kontrol? Ya bikin dana darurat, kemauan kita, pikiran kita. Misalnya nih, lu didatengin sama orang yang berkepentingan tadi. Lu adalah korban yang jatuh dari ketinggian karena bekerja, gitu. Orang ini bilang, oh kamu kalau nggak kerja nanti kamu nggak dapat duit. Nanti kalau misalnya kamu nggak kerja nanti kamu dimarahin. Lalu tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena lu punya dana darurat. Karena kalau misalnya lu nggak punya pegangan gitu, lu nggak punya duit, lu akan terbawa secara emosional. Jadi lu mengambil keputusan lu itu berdasarkan emosi lu. Padahal orang yang emosi itu sama dengan kegilaan sementara. Orang gila itu pemikirannya irasional, dan orang yang irasional jangan diikuti cara pengambilan keputusannya. Tapi kan lu tadi punya dana darurat, lu udah bikin gitu. Akhirnya pikiran lu rasional ketika lu diomongin gini, wah nanti kalau misalnya lu nggak kerja, nanti lu nggak dapat duit atau sebagainya, lu tidak akan terpengaruh. Lu bisa berpikir, oh dokter itu nyuruh gua untuk istirahat selama 4 bulan. Nah, orang-orang ini tadi itu, dia kan bukan dokter, jadi ya kenapa gue harus ngikutin apa kata dia? Kalau misalnya elunya jadi cacat, apakah orang-orang ini tadi akan bertanggung jawab sama elu? Kan ya tidak, karena yang bertanggung jawab atas diri elu, ya diri elu sendiri. Misal nih, terjadi kemungkinan terburuk, lu dipecat karena lu gak kerja selama 4 bulan. Ya sudah, kan lu punya dana darurat. Lebih baik lu fokus dengan penyembuhan elu, setelah lu sembuh, lu bisa cari kerja lagi. Daripada lu maksain kerja dengan kondisi lu yang masih sakit, belum pulih total, karena penyembuhan lu tidak maksimal, akhirnya lu menjadi cacat, dan lu akan hidup dengan tubuh yang cacat selama seumur hidup lu. Tapi kalau misalnya lu terapin apa yang gue kasih tahu ini, lu bikin dana darurat, lu tahu ada hal yang bisa lu kontrol dan gak bisa lu kontrol, lu akan tenang. Semoga informasi yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang pengen kerja ke Jepang. Kalau misalnya ada yang mau diobrolin, bisa ngobrol di kolom komentar. Ja, mitikurite arigato. Mata nih.